Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasya was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lanaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karanten rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami sedaya masih diparingi gesang datang kehidupan dunia puniki kangge merenungi kehidupan kula lan panjenengan sami nuju datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mugia sholawat lan salam Allah limpahaken datang junjungan kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun baktari salalipun Allah Subhanahu wa taala sampai dumugi datang kehidupan kula lan panjenengan sami. Meskipun aduh jagate, aduh zamane, aduh tatanan silsilah kula lan panjenengan sami dalam kehidupan maring Kanjeng Nabi. Karanten nalikane para sahabat-sahabate Kanjeng Nabi niku langsung gesang dateng zamane Kanjeng Nabi. Urip ning zamane Kanjeng Nabi sehingga betul-betul tahu tingkah, perilaku, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kula lan panjenengan sami teng zaman akhir puniki hanya mendengar kabar tentang beliau dari riwayat-riwayat orang-orang sebelum kita yang ketika ditelusuri entah berapa puluh manusia yang dilalui sehingga syariat ajaran agama Allah ini sampai ke dalam hati kula lan panjenengan sami, sampai ke dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Terus lamun rawi hadis lah akeh an terus sampai mentok datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan suatu hal yang mustahil ketika ada sesuatu yang mungkin berbeda dari kehidupan-kehidupan, mungkin berbeda dalam cara mengambil kesimpulan-kesimpulan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sumbernya sama, kitab Allah wa sunnatur rasul. Semua yang memegang ajaran agama Allah, semua yang beragama Islam tetap berujung kepada kitab Allah wa sunnatur rasul. Tapi pada akhir dari kesimpulan-kesimpulan itulah yang menjadikan seringkali kita berbeda dalam mengambil sebuah kesimpulan. Maka berawal pula tentang cerita antara sang pengacara kalian tukang kopi ini ku gambaran kanggo kula lan panjenengan sami. Orang yang mempunyai pemikiran yang panjang saja ya dalam mengambil kesimpulan itu bisa ada sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ketika sudah masuk ke dalam sebuah titik ijtihad, kalau ijtihad itu kan pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Itulah ijtihad. Maka alangkah lebih baiknya ketika kita untuk tidak saling menyalahkan dalam kehidupan. Tapi mari kita telusuri, mari kita cari awalnya bagaimana, sebabnya bagaimana, sehingga terjadi Islam yang seperti dalam kehidupan kita bangsa Indonesia. Maka NU begitu kencang menyuarakan Islam Nusantara, Islam Nusantara. Dan seringkali kita ketika mendengarkan Islam Nusantara, kita membuat definisi sendiri. Sehingga seolah-olah Islam Nusantara itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertanya kepada orang yang membuat slogan itu, kepada para kiai yang membuat slogan itu. Coba dong tanyakan maksudnya apa, tujuannya apa, sehingga tidak saling menyalahkan satu sama yang lain. Sampai dalam kehidupan masyarakat sekarang ini
Sudah saling gontok-gontokan, saling salah menyalahkan. Kenapa? Karena kita seringkali tidak mau menelusuri. Begitu ada orang tahlilan saja sekarang menjadi ribut. Tapi kita tidak pernah menelusuri kan sejarah tahlilan itu awalnya bagaimana. Itu sebuah cerita panjang perjalanan wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Allah. Ketika seorang kekasih Allah dari wilayah Persia turun ke tanah Indonesia, turun ke tanah Jawa, Nuswantara pada waktu itu. Siapa beliau? Itu adalah Syekh Subakir. Datang ke Indonesia menyebarkan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena utusan-utusan dari sana ketika datang ke Indonesia itu tidak ada jejak sama sekali. Maka turunlah Syekh Subakir. Ternyata di Indonesia itu banyak orang manusia yang makan manusia. Ya, dalam sejarah para wali itu ada kelompok yang namanya Bhairawa Tantra. Itu Bhairawa Tantra itu orang sakti-sakti. Ajiannya saja ajian ngerogoh sukma. Jadi raganya masih di sini, sukmanya bisa keluar. Itu kesaktian orang-orang dulu sebelum Islam itu datang ke Nusantara Indonesia. Jadi ngeraga sukma, ragane meneng, sukmane metu. Jadi bakar ragane menang sukmane metu mulati duit iku biasa diarani ngepet. Bakar ragane menang sukmane metu gawe laran ning sepepada batur iku arane nyantet. Bakar ragane menang sukmane metu gawe bocah wadon nemen kuwen arane pelet. Dan itu berkembang di Nusantara Indonesia. Begitu datang Syekh Subakir menundukkan orang-orang yang melakukan itu. Ketika melakukan upacara mereka itu namanya pancamakara, agar mereka mencapai tingkat kesaktian namanya ngeraga sukma. Nah, pancamakara itu ngumpul bareng jadi satu, laki perempuan diaduk menjadi satu tanpa menggunakan busana. Mereka betul-betul mengumbar nafsunya pada waktu itu untuk menenangkan raganya. Apa yang dia makan? Yang dimakan itu manusia, tanggangan manusia, ninungnya arah. Ya, kedatangan Syekh Subakir perang dengan mereka sehingga bubar. Ya, sebagian lari ke wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara dan selatan, sampai terus dilanjutkan oleh murid-murid Syekh Subakir sampai di zaman Maulana Ishaq. Itu ketemu lagi dengan orang model begini ya, yang dipimpin oleh seorang pimpinan hebat namanya Raja Minak Sembuyu. Ya, akhirnya bertemu dengan Maulana Ishaq. Sampai Raja Minak Sembuyu itu taslim, masuk ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berislam. Bahkan Minak Sembuyu merelakan putrinya Nyimas Ayu Dewi Sekardadu dinikah oleh Maulana Ishaq. Tapi Sekardadu bertanya, Gusti, sekarang ini ketika saya sudah selesai masuk ajaran agama Islam, masih boleh nggak melakukan itu? Maulana Ishaq menjawab, udah nggak boleh. Tapi boleh dengan satu cara. Tapi pun ya Gusti, boleh ngumpul bareng tapi jangan lepas pakaian, tetap menutup aurat, karena dalam ajaran agama Islam menutup aurat itu wajib. Ya, terus arak itu dilarang oleh ajaran agama Islam. Jadi araknya diganti dengan minuman kesukaanmu selain arak. Ada kopi, teh bro, wedang jahe, wedang bandrek, wedang berjigur, dikumpulkan jadi satu. Terus pandangan manusianya diganti dengan apa? Menggunakan panggangan ayam. Terus doa-doa yang mereka ucapkan, jampe-jampe yang mereka ucapkan pada waktu mereka dalam ajaran Bhairawa Tantra itu dirubah oleh Maulana Ishaq dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kemudian ada penambahan lagi, ditambah sholawat, ditambah lagi dengan tasbihatnya, ditambah lagi dengan ayat-ayat pendek, potongan-potongan ayat pendek dari Al-Quran, sehingga tersebar sampai hari ini. Dan pada akhirnya tahlilan itu sendiri justru menjadi metode dakwah wali-wali Allah dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dan sampai hari ini pun tahlil itu masih efektif untuk menjadi metode dakwah. Sadar atau tidak sadar,
masyarakat kita masih banyak orang yang ketika diajak ke masjid itu enggak. Masih ake wong bakal diajak mentajuk beli gelem. Tapi begitu anak tangganya kang meninggal dunia, mereka dengan secara sukarela datang ke tetangganya. Ikut apa? Tahlilan. Dari awal mereka tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Ledak tangganya meninggal, akhirnya melu-melu. Imam tahlil memulai la hadrati al-fatihah, masih menang pertama melu. Dina pertama masih menang, dina kaping pindo rada meluan ning ucapan pendek la ilaha illallah, meluan illallah. Ya, hari ketiga, hari keempat, ketika semakin sering dia melakukan rutinitas tahlilan, semakin telinganya menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak mendengarkan kalimat thayyibah dari acara tahlilan itu. Tangga maning ninggal melu tahlil, kumpul sedekah bumi melu tahlil, kumpul maning mapak sri melu tahlil. 40 kali dia ikut tahlilan. Saya jamin kulhu bayi mah apal. Ya. Dan ketika mereka sudah bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca suratul Ikhlas dan surat-surat pendek yang lainnya, berarti tidak ada alasan untuk mereka untuk tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena orang sholat itu yang dibaca itu Fatihah dan surat-surat pendek dari Al-Quran. Jadi secara tidak langsung metode dakwah tahlil itu efektif untuk kehidupan masyarakat yang tadinya tidak bisa tidak bisa Al-Quran sama sekali. Ada yang hafal 1-2 dari ayat-ayat Allah itu. Dari mana mereka dapatkan itu? Dari tahlil. Makanya ketika orang-orang tua sering kan ditanya, Pak, saged maos Quran boten jekang ulama. Wonten sing hafal kang pendek-pendek. Ya ari sing pendek-pendek mah ya ana jekang sing hafal. Surat Al-Ikhlas bisa beli, Pak. Belum ngerti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas belum ngerti. Belum. Kulhu lah, bakal kulhu bisa cekang kita. Coba bayangin. Surat Al-Ikhlas yang beli perlu, kulhunya perlu. Dari mana dia tahu itu? Tahlil. Makanya metodologi dakwah yang begitu dahsyat yang hari ini justru disalah-salahkan. Kenapa? Karena mereka menganggap tahlil itu adalah ibadah. Tahlil itu budaya, tahlil itu adat masyarakat Gulalan Panjang Sami. Loh, apa jika bedanya antara ibadah dengan adat? Dia jelas beda. Kalau ibadah itu jelas tuntunannya, ada perintahnya, ada contohnya, ada tuntunannya, syarat rukunnya dan tata caranya, dan tidak bisa dirubah. Seperti sholat itu perintah, itu ibadah jelas, itu syar'i, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun umat Islam. Ya, ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Wah, kita mah lagi sholat jadi kamu sholat ya. Subuh pengen 4, nggak bisa. Makanya belajar itu ya begitu. Kalau nggak tahu akhirnya kacau. Ya kayak anak gue pula tukang mabuk. Esok mengtajuk pengen lakoni sholat subuh. Mungkin tajuk kira ada galak. Karena di dalam bocah mabok langsung ditongol. Armdek bayang apa? Subuh. Bayang apa nih? Subuh coba encang je. Jadi sing dewe tajuk bakaya harapan sembahyang subuh. Subuh ku pirang rakaat? Subuh mah 3. Dengan pede dia jawab. Akhirnya om tuh ngari ajak tajuk. Apa Arab dolanan mungkin. Akhirnya mangkat. Begitu mangkat di tengah jalan ketemu karo santri sing harapan mangkat. Arep endi? Menuju subuh. Loh, subuh iya. Jamin ya. Subuh ku pirang rakaat? Santri kan perlu. Jawab, ya bakal subuh 2 rakaat. Apa jawabnya bocah mabuk mau? Wis gak balik ke maning. Apa sih? Kita sing 3 rakaat be mau bloli di sira sembahyang. Sira maning sing loro. Ya kenapa? Karena subuh itu kalau 2 ya 2 sudah selesai. Tapi kalau ada
Itu kan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang justru dimasuki nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, jadi asal-usul tahlil itu dari perkembangan dalam dakwah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam begitu tersebar luas. Kenapa? Karena hebatnya, dahsyatnya metode yang digunakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang turun di Nusantara Indonesia ini. Sehingga Islam bisa tersebar dari Sabang sampai Merauke, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari kerajaan yang dulunya Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen dan lain-lain, semuanya masuk ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya orang tua kita mempunyai metode-metode dakwah dalam kehidupan yang hari ini justru dikafir-kafirkan, disalah-salahkan oleh anak cucunya sendiri. Apa karena kecerdasannya? Seringkali karena ketidakmengertian mereka. Maka belajarlah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena yang ada yang sering kita dapati itu akan membuatmu tersenyum. Idul Adha itu momen kurban. Banyak pelajaran yang kita ambil dari situ. Ya, dari penyembelihan hewan sampai tekan bedale sapi, diubek-ubek wong sekampung, beli kecandak-candak. Itu kan sebuah pelajaran besar. Ketika sapi lepas, kali ini ucul, semua orang pengen nangkap sapi. Justru malah tidak membuat sapi itu diam. Karena akeh mudak, akhirnya sapi sasar. Tapi begitu datang sing biasa ngurusi sapi mau, ya pawang sapi nih, ya dari bahasa bola tukang jagal sapi mah tangon, tukang angon sapi ini. Semua orang suruh diem, bubar semuanya. Dia datang sendirian, sapi dalam kondisi tenang, ditangkap, dituntun dewekan. Ini juga sering terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat. Jadi ketika ajaran bedal aja pada melu nyandak bakat beli ahli dalam ngeleksi jaran. Kenapa? Beli malah ndadekaken jaran iku barep, justru malah jaran ki bedale tambahan. Maksudnya jadi kan dalam kehidupan masyarakat itu seperti itu. Kalau tidak pernah bergaul dengan masyarakat, tidak pernah memberikan pendidikan masyarakat, blilok nguruki, blilok ngerangkul, tulung aja melu dalam mengurusi masyarakat, dalam memfatwai masyarakat. Maka beli biasa ngomong masyarakat, kemudian ikut ngomong, justru bukan malah masyarakat itu menjadi lebih dekat dengan kita, malah justru mereka semakin jauh. Dan ketika masyarakat itu jauh, ini juga bahaya besar. Karena jelas Rasul mengatakan, sayati ala ummati zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang kepada umatku, kata Rasul, suatu zaman di mana manusia yafirruna minal ulama, mereka menjauh dari ulama. Kenapa? Karena ulama ini mau nih bilok nguruki beli apa beli ujug-ujug tekan nyalah-nyalahkan, sehingga masyarakat buru-buru mendekat, justru mereka menjauh. Ketika masyarakat itu jauh dari para ulama, ketika masyarakat itu jauh dengan fuqaha. Fuqaha itu adalah orang-orang yang paham dengan keilmuan yang ada di dunia ini. Fuqaha itu orang-orang yang paham. Al-fiqhu itu paham. Jadi al-fuqaha kalau diterjemahkan ahlu fikih, saya rasa ini bukan hadis karena pada waktu Rasul ngomong itu fikihnya belum ada. Jadi al-fuqaha di situ saya melihatnya itu adalah para ahli, ilmuwan. Ketika masyarakat menjauhi para ilmuwan, ketika masyarakat menjauhi agamawan, apa kata Rasul? Sayyabtaliyahum bisalasati balaya. Akan ada 3 bala yang turun dalam kehidupan masyarakat. Apa bencana itu? 1, sayusallituna alaihim sultanan zalimin. Akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa?
Karena masyarakat sudah tidak mau mendengarkan ucapan para kiai, karena para masyarakat sudah tidak mau mendengarkan orang-orang yang ahli. Terus apa lagi kata Rasulullah? Sayarfa'u barokah min kasbihim, bakal diangkat barokah sing pekayane jar kanjeng Nabi. Kasab itu pekaya. Pekayane kita ki oli akeh tapi beli barokah. Panen mau pindoping telu sedikit, tapi ternyata tidak bisa nyimpen apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Yarfa'u barokah min kasbihim. Yang paling tragis adalah yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini, mereka mati menghadap Allah tanpa membawa iman dan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah membina masyarakat, membimbing masyarakat. Kalau belum terbiasa, bukan malah menjadikan masyarakat itu sadar, justru masyarakat akan mencemooh dalam kehidupan bulan berkaitan. Dan maka para alim sering mengatakan at-thariqah ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materi yang akan kita sampaikan. Sebaik apapun materi yang akan kamu sampaikan, ketika cara penyampaiannya kurang baik, itu tidak bisa masuk dalam kehidupan, tidak bisa masuk dalam pemikiran. Karena banyak orang-orang yang cerdas tapi tidak mampu menyalurkan ilmunya. Kenapa? Karena mereka tidak punya cara bagaimana untuk menyalurkan keilmuan ini. Karena seperti yang kemarin, bahwasanya seorang guru itu bukan menyampaikan pesan, tapi guru itu adalah orang yang memberikan pesan. Pesan siapa? Pesan dari dirinya terhadap murid-muridnya. Maka guru walau bagaimanapun tidak bisa digantikan dengan Google, karena guru itu memberikan pesan. Kalau gurunya hanya sekedar menyampaikan pesan, tentunya Google lebih cerdas daripada guru-guru. Sehingga sekarang yang muncul itu adalah orang-orang yang berguru kepada seorang syekh yang bernama Google, yang mana pesan kejiwaannya itu tidak tersampaikan. Hanya yang terbersih itu, apa yang nempel itu adalah kecerdasan intelektualitas, ya, kecerdasan IQ. Sedangkan emosional quotientnya itu tidak terbentuk dalam pribadi-pribadi kehidupan masyarakat kita. Sehingga manusianya cerdas-cerdas, manusianya pinter-pinter, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya hancur. Ngitung menggop komputer, tapi rilok bener-bener. Setiap kali wawancara juga, subhanallah, lucu. Ya, dalam anekdotnya kan seperti itu, ketika sebuah perusahaan besar menguji calon pegawainya, ya kan biasa diuji tanya jawab. Ketika calon pegawai itu datang, langsung ditanya 2 tambah 2 berapa? Calon pegawai jawab dengan cerdas, 4 Pak. Maaf, Anda tidak bisa diterima, silakan keluar. Loh, apa salah jawaban calon? Bukan salah, silakan keluar. Datang lagi calon pegawai yang ditanya 2 tambah 2 berapa? 6 Pak. Anda terlalu bodoh untuk bisa duduk di tempat ini, silakan keluar, jawaban Anda salah. Pertama tidak diterima, padahal jawabannya benar. Kedua pasti nggak diterima karena jawabannya salah. Tapi begitu masuk yang ketiga, langsung ditanya 2 tambah 2 berapa? Bapak pengennya pira Pak? Ya aku Mbak, jadi bagusnya kira-kira bagus pira lah pengen. Justru orang ini yang diterima. Kenapa? Mungkin berpikir ketika 2 tambah 2 berapa? 4. Berarti orang ini punya pendirian. Nanti susah diajak kerjasamanya. Ketika yang satunya 2 tambah 2 berapa? 6. Ini bodoh. Susah juga untuk diajak kerjasama. Maka subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hancurnya kehidupan sebuah bangsa. Kenapa? Lupa dengan sejarah kehidupan, lupa dengan keilmuan. Yang paling utama adalah lupa dengan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah dijadikan dalam hidupnya sebagai nomor yang paling akhir.
sekalipun dalam ucapannya Allah yang paling utama, Allah yang paling hebat, tapi ternyata bukti tingkah lakumu menunjukkan Allah itu nomor terakhir dalam kehidupan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semoga ini bisa menginspirasi pemikiran kula lan panjenengan sami. Mungkin tidak ada artinya bagi orang-orang yang melebihi taraf kehidupan kula. Saling mengingatkan, saling menyadarkan. Semoga bermanfaat kanggo kehidupan kula lan panjenengan sami. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jaga kura. Bokat kula wonten salah lan lepat. Kula nyuwun den pangapura. Billail hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.